Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami, yaitu Allah dan nasi. Sebelum kita lanjut ke dalam materi, di sini kami kelompok beranggotakan 4 orang. Yang pertama Tiara Revin Damar, yang kedua Alfiani Garuda, yang ketiga Filia Telamuda, dan yang keempat Timothy Markus. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan Allah sebagai padi atau nasi. Masao Takenaka, seorang penulis dan intelektual Jepang, dalam bukunya Allah dan Nasi mengeksplorasi hubungan erat antara spiritualitas, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Melalui metafora Allah itu padi, ia menunjukkan bahwa segala yang kita nikmati termasuk makanan adalah anugerah Tuhan. Padi sebagai makanan pokok di Asia Tenggara menjadi simbol penting yang merefleksikan ketergantungan manusia pada Allah. Konsep Allah itu padi dalam konteks teologi kontekstual menekankan bahwa Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal-hal sederhana seperti makanan nasi. Padi sebagai sumber kehidupan mengingatkan kita akan anugerah Tuhan, pentingnya menjaga lingkungan dan rasa syukur atas berkat yang kita terima. Melalui metafora ini, Masao Takenaka ingin menunjukkan bahwa ajaran agama dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari dan budaya. Padi sebagai simbol penting dalam hubungan budaya Asia dapat menjadi jembatan untuk memahami Allah dan ajaran Kristen. Dengan demikian, Allah itu padi memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu Allah, alam, dan ekologi. Hubungan antara Allah, alam, dan ekologi merupakan tema yang dalam dan kompleks dalam berbagai tradisi keagamaan. Pemahaman tentang Allah sebagai pencipta alam semesta dan manusia sebagai ciptaan Allah yang paling mulia menjadi dasar untuk membangun etika lingkungan yang kuat. Untuk itu, teologi kontekstual menekankan pentingnya memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan realitas sosial dan budaya dalam konteks ekologi. Hal ini berarti melihat kerusakan lingkungan sebagai masalah moral teologis. Berikut memahami alam sebagai ciptaan Tuhan mengubah cara kita memandang dan berinteraksi dengan lingkungan. Menurut Masao Takenaka dan Soso Takenaka, dalam pandangan etika keberadaannya menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dengan demikian, Takenaka mengajak kita untuk yang pertama, ia mengajak kita menghormati alam dan melihat alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dilindungi dan dihargai. Yang kedua, bertanggung jawab mengakui kewajiban moral untuk menjaga dan merawat lingkungan, bukan mengeksploitasinya. Yang ketiga, berkelanjutan menerapkan praktik yang berkelanjutan dalam menggunakan sumber daya alam untuk memastikan kelestariannya bagi generasi mendatang. Yang keempat, menghormati keterhubungan, memahami bahwa semua makhluk hidup saling terhubung dalam ekosistem dan keseimbangan lingkungan, penting untuk keberlangsungan hidup. Dan yang kelima, menghubungkan spiritualitas dan ekologi, melihat menjaga alam sebagai cara untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan, karena segala sesuatu berasal darinya. Selanjutnya, Kristus dan kebudayaan Asia menurut Masao Takenaka. Masao Takenaka dalam bukunya memberikan panduan untuk memahami dan menyampaikan ajaran Kristus.
Dalam konteks budaya Asia, ia menekankan 2 poin penting. Yang pertama, memahami Kristus melalui lensa Asia. Ia menafsirkan ajaran Kristus dengan cara yang sesuai dengan nilai, tradisi, dan budaya masyarakat Asia. Ini berarti mencari titik temu antara ajaran Kristus dan pemikiran Asia. Pada poin yang kedua, ia menyatakan bahwa Kristus melalui budaya Asia mengekspresikan ajaran Kristus dalam bentuk yang sesuai dengan budaya lokal. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol, bahasa, atau seni yang familiar bagi masyarakat setempat. Misalnya mengadaptasi musik tradisional untuk menyampaikan pesan spiritual. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membuat ajaran Kristus lebih mudah diterima dan dipahami dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Asia, menciptakan hubungan yang lebih dalam antara iman Kristen dan budaya lokal. Dengan demikian, ajaran Kristus dapat menjadi lebih relevan dan berarti bagi orang-orang di Asia. Kita masuk dalam kesimpulan. Materi ini menggambarkan hubungan mendalam antara spiritualitas budaya dan ekologi melalui pemikiran Masao Takenaka dan Soso Takanaka. Konsep Allah sebagai padi mengilustrasikan padi sebagai simbol anugerah dan sumber kehidupan, yang mengingatkan kita akan ketergantungan manusia pada Tuhan. Padi dan nasi sebagai makanan pokok di Asia tidak hanya memberikan energi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual seperti syukur dan solidaritas, serta memperkuat hubungan kita dengan alam. Dalam konteks etika keberadaan manusia di alam, Soso Takanaka menekankan pentingnya melihat alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, dalam memahami Kristus dan kebudayaan Asia, Takenaka mengajak kita untuk menafsirkan ajaran Kristus dengan cara yang relevan dengan nilai dan tradisi lokal, tetapi harus berdasar pada ajaran Kristus. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Diucapkan banyak terima kasih.